Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Ibu Fianci Watak SPD MPD, dan juga kepada teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Noelia Natali Shalomalawu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi kelas C6. NIM saya 2206110402990. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya yang kedua, yaitu bahasa yang lugas dalam genre makro. Sebelum masuk dalam presentasi, kali ini saya akan mereview materi-materi yang akan kita bahas dalam presentasi nanti. Yang pertama ada bahasa yang lugas, genre makro, bahasa yang lugas dalam genre makro, pemakaian ejaan yang cermat, pilihan kata atau diksi, kalimat efektif, paragraf atau alinea. Kita masuk dalam pengertian bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan, artinya tidak berbelit-belit atau tidak menyimpang ke sana-sini. Bahasa yang lugas adalah kata atau rangkaian kata yang memiliki makna yang sama persis dengan makna kata atau rangkaian kata penyusunannya. Bahasa yang lugas ini memiliki 4 segi atau aturan kebahasan yang wajib dikuasai. Yang pertama, kaidah penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, penerapan ejaan yang cermat. Kita masuk dalam pengertian genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Teks makro atau teks genre makro adalah sebuah teks yang berisikan tentang berbagai informasi yang berasal dari berbagai narasumber. Di antaranya adalah teks wawancara dan percakapan lainnya. Beberapa contoh juga yang saya temukan contoh genre makro antara lain iklan berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan surat. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Jadi, dapat disimpulkan, bahasa yang lugas dalam genre makro adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan dalam teks tersebut yang berisikan tentang berbagai informasi yang berasal dari berbagai narasumber. Kita masuk dalam struktur teks genre makro. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian struktur yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana dalam sebuah teks genre makro. Yang kedua adalah pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat berisikan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah argumentasi. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Yang keempat adalah penutup. Penutup biasanya berupa sebuah penegasan kembali tesis atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis tapi dengan kalimat yang berbeda. Kaidah kebahasan teks genre makro yang pertama adalah kalimat kompleks dengan contoh kalimat kompleks prataktik, kalimat kompleks hipotaktik. Kata rujukan dengan contoh rujukan benda atau hal, rujukan tempat, rujukan personil atau orang atau yang diperlakukan seperti orang. Ketiga, konjungsi atau penghubung. Contohnya, konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Yang keempat, kata sifat. Kelima, kata kerja. 6, kata keterangan. Seperti kata keterangan waktu dan juga kata keterangan tempat. Kita masuk dalam sejarah perkembangan ejaan. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan atau perkembangan. Pertama, ejaan Van Ophuijsen yang dipakai sejak tahun 1901. Kedua, ejaan Sulewandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia yang dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2015. Penjelasan tentang PUEBI ini tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
Di dalamnya diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. Ejaan bukan hanya berarti menuliskan bahasa yang benar, tetapi juga termasuk memperhatikan kaidah kebahasaan dan penggunaan tanda baca. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Kita masuk dalam pengertian pilihan kata atau diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang hampir sama atau bermiripan. Dari senarai kata itu, dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Kemahiran memilih kata yang dimungkinkan bila seseorang menguasai kosakata yang cukup luas, dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna, dan mampu memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Kita masuk dalam pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Dapat dikatakan efektif jika kesan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Bila hal ini tercapai, diharapkan pembaca akan tertarik pada apa yang dibicarakan dan tergerak hatinya oleh apa yang disampaikan itu. Untuk mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang ketiga adalah keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola, atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Yang keempat adalah ketepatan. Yang dimaksud dengan ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Yang kelima adalah kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan adalah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Yang keenam adalah kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah terdapatnya arti kalimat yang logis dan masuk akal. Kita masuk dalam materi terakhir, yaitu adalah paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alinea yang hanya terdiri satu kalimat. Dan hal itu memang dimungkinkan. Namun, alinea semacam itu jarang dipakai dalam tulisan ilmiah. Ada juga syarat-syarat dalam pembentukan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok atau satu topik masalah. Yang kedua adalah kepaduan paragraf. Sepertinya halnya persyaratan kalimat efektif, dalam paragraf juga dikenal istilah kepaduan atau koherensi. Koherensi paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar secara logis. Paragraf terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kalimat topik dan kedua adalah kalimat penunjang. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam karangan. Paragraf pengantar atau paragraf pembuka merupakan suatu jenis paragraf yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada pokok persoalan yang dikemukakan. Oleh karena itu, paragraf itu hendaknya dibuat semenarik mungkin agar dapat memikat perhatian atau minat pembaca. Paragraf pembuka bertujuan mengutarakan pokok pembicaraan dalam karangan. Paragraf pengembang merupakan paragraf yang terletak antara paragraf pengantar dan paragraf penutup.
Paragraf pengembang bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alena pembuka. Paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan subjenis paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri karangan atau sebagai penutup karangan. Oleh karena itu, paragraf ini terletak pada bagian akhir sebuah karangan atau karya tulis. Isinya dapat berupa suatu simpulan atau rangkaian yang menandai berakhirnya suatu pembahasan. Materi bahasa yang lugas dalam genre makro, di mana poin-poin penting saya telah jelaskan masing-masing. Yang diantaranya adalah bahasa yang lugas genre makro, bahasa yang lugas dalam genre makro, pemakaian ejaan yang cermat, pilihan kata atau diksi, kalimat efektif, paragraf atau alinea. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Sekali lagi semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam literasi. Hidup mahasiswa.